Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku kelas 9 yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih berada dalam kondisi sehat walafiat, dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19. Saya sarankan pada anak-anak tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu 5M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan yang terakhir adalah menjauhi kerumunan. Tetap stay at home, tetap berada di rumah, tetap belajar walaupun dalam proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Tidak mengurangi keinginan kita dalam belajar walaupun di rumah. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini yaitu materi fikih kelas 9, kita masuk pada bab pertama, yaitu memahami ketentuan menyembelih binatang. Pertemuan kita yang pertama adalah pengertian penyembelih dan kriteria binatang yang untuk disembelih. Jadi menyembelih saya rasa bukan hal yang baru bagi anak-anak. Kadang melihat proses penyembelihan, kadang juga mendengar kata-kata penyembelihan. Bahkan kemarin kita Idul Kurban kemarin juga di musola-musola, di masjid-masjid di kampung diadakan penyembelihan hewan kurban. Namun pada pertemuan kali ini titik kita hanya pada penyembelihan dan binatang-binatang dengan beberapa kriterianya untuk disembelih. Yang pertama, mungkin kita sering melihat orang menyembelih. Kita bahkan mungkin ada yang sudah bisa menyembelih, entah itu menyembelih ayam atau menyembelih bebek, mentok. Maka pengertian menyembelih, jadi penyembelihan hewan yang dimaksud adalah membunuh atau usaha dalam pembunuhan hewan, artinya secara sengaja, yang umumnya hewan yang diternak, seperti bebek, ayam, sapi, kambing, untuk dijadikan bahan pangan. Jadi penyembelihan hewan. Yang harus sesuai dengan syariat Islam. Maka dalam syariat Islam, menyembelih adalah langkah melenyapkan ruh binatang atau menyembelih binatang dengan cara memotong leher, kerongkongan, dan tenggorokan serta 2 urat nadi dengan alat yang tajam. Kecuali tidak boleh menggunakan gigi atau tulang dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam. Artinya kita memotong leher hanya pada sampai terputus 2 urat nadi besar di leher binatang. Tidak boleh sampai putus tugel del, itu tidak boleh. Jadi harus sampai putus saja, sampai pada kerongkongan. Ini tidak boleh diputus total. Hewan yang boleh dimakan atau yang boleh dikonsumsi dagingnya tidak halal untuk dimakan kecuali dengan penyembelihan secara syarak atau secara syariat Islam. Jadi walaupun ayam, walaupun kambing, kalau disembelih dengan tidak menggunakan syariat Islam, maka bagi kita orang Islam maka tidak boleh dikonsumsi atau hukumnya haram untuk dikonsumsi. Bagaimana cara menghalalkan? Maka menurut agama Islam sendiri, hewan yang boleh dimakan dagingnya adalah hewan yang disembelih dengan mengucapkan kalimat atau kata Bismillahirrahmanirrahim atau kalimat basmalah. Maka sehalal apapun binatang itu, apabila disembelih dengan tidak menggunakan syariat Islam atau dengan tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bagi kita umat Islam, maka hukum memakan binatang tersebut adalah haram. Dasar hukum penyembelihan sendiri atau konsumsi sendiri yang boleh dimakan itu terletak pada surat Al-Maidah ayat 3. Nanti di belakang saya terangkan. Yang tidak kalah penting, setelah tadi kita tahu beberapa binatang yang boleh dikonsumsi, boleh disembelih, yaitu rata-rata adalah binatang ternak, kambing, sapi, ayam, dan lain-lain. Maka kita harus tahu juga
Alat-alat yang boleh digunakan untuk menyembelih yaitu alat yang sangat tajam atau pisau yang tajam. Tidak boleh kita menyembelih dengan menggunakan gergaji. Tidak boleh kita menyembelih dengan menggunakan selain sesuatu yang tajam seperti pisau. Ya, tajam artinya tidak sampai menyakiti. Bagaimana kalau pisau tapi tumpul? Ini namanya zalim, kita menyiksa kepada binatang yang akan kita sembelih. Nah, kemudian dengan benda lain asalkan dapat memutus urat tenggorokan atau dua urat nadi kita. Nah, untuk nomor 2 ini biasanya diperbolehkan dalam keadaan darurat. Jadi ad-daruratu tubihul mahdurat. Jadi kita boleh asal benar-benar tidak ada pisau dan kita benar-benar dalam keadaan darurat, terpepet. Semisal kita ini berada di hutan, ya, kita lapar, kalau nggak makan kita bisa pingsan atau bahkan yang fatal kita bisa mati. Maka di situ ada binatang yang bisa disembelih, namun di sekitar kita nggak ada pisau, maka kita boleh menggunakan alat lain yang asalkan bisa memutus urat tenggorokan. Nah, mengacu kepada surat Al-Maidah ayat 3 tadi, maka sudah jelas kullu halalan bayyinun wa kullu haramun bayyinun. Mana yang haram itu jelas, mana yang halal itu jelas. Maka diharamkan bagi kita untuk memakan bangkai. Bangkai itu adalah binatang yang mati tanpa melalui proses penyembelihan. Seperti bangkai ayam. Ayam itu hukumnya adalah halal untuk dikonsumsi apabila kita memakan sudah dalam kondisi bangkai atau mungkin mati kena racun, mati tertabrak. Nah, maka itu menjadi haram hukumnya bagi kita. Darah atau dalam bahasa kita apa itu? Dede. Kemudian daging babi ini jelas, ya, juga tidak boleh mengkonsumsi. Atau sebangsa dari daging babi. Dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya daging-daging yang dibuat untuk penyembelihan dalam proses ritual-ritual tertentu. Atau binatang yang tercekik, binatang yang terpukul, binatang yang jatuh kemudian mati, binatang yang tertanduk oleh binatang lain, dan diterkam oleh binatang buas. Nah, kecuali ketika diterkam oleh binatang buas, ya kan, dia masih hidup, nah, masih bernafas, kita menyembelih dengan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim atau kalimat basmalah dengan syariat Islam itu maka diperbolehkan. Nah, kan kebanyakan orang-orang berburu itu ya menggunakan media-media hewan seperti anjing, seperti apa, ketika sudah tergigit, nah, itu kan masih hidup ya, biasanya masih hidup, maka dipisahkan antara anjing dengan binatang buruan. Maka kalau masih hidup disembelih, ya, disembelih dengan syariat Islam itu boleh. Bagian yang tergigit tadi itu dipotong dan dibuang, artinya tidak dikonsumsi oleh kita. Itu namanya masih dimakfu, masih diperbolehkan. Dan diharamkan untuk kita juga disembelih untuk berhala, biasanya untuk persembahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Semoga bermanfaat. Tetap belajar, tetap semangat di rumah, tetap mematuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa masuk seperti biasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.